Oke, saat ini saya bersama dengan Arya Kurniawan, fotografer andalan dari IBL dan juga the man behind the screen, Mr. Ibrahim Mutakin Boim. Gimana guys, kabarnya guys? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bang, sehat. Sehat. Puasa lancar nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Paling lancar si Boim deh kelihatannya kita udah turun 10 kilo sendiri tuh gara-gara puasa. Ya, 10 kilo. Dari 93 ke 82 sekarang. Oh kan bener kan? Gila, 10 kilo. Gokil. Wah gila. Tadi dulu ini masalahnya emang puasa atau emang stres? Gak balik ke lapangan. Mumpung lagi stres sama sekalian puasa. Oke guys, kita mau bincang-bincang sedikit ini mengenai pelaksanaan IBL. Banyak orang yang nggak tahu atau mungkin yang kurang jelas ya bahwa penyajian dari suatu game saat ini sangat krusial sekali, terutama bagi para fans di era yang serba digital, di era yang serba high-tech mengenai telekomunikasi, penampilan dan penyajian yang benar-benar bisa memenuhi ya permintaan dari para fans ini tentunya sangat krusial sekali. Kita mulai dulu dari Bang Arya. Bang Arya kan sangat-sangat diandalkan nih dari masalah foto. Sebenarnya bagaimana sih Bang Arya ini bisa bagi para fans di sana yang kepingin menjadi seorang fotografer, untuk jadi fotografer sport, apa sih yang menjadi kayak syarat utamanya atau menjadi formula utamanya sehingga bisa memperoleh hasil foto yang bagus? Mungkin sebenarnya sih kalau misalnya buat sebagai fotografer kali ya gini, mungkin kita ngomongin di IBL sekarang ya. Jadi mungkin kita mesti tahu dulu tahu dulu ini olahraganya olahraga apa gitu. Jadi mungkin sebenarnya kita harus tahu dulu kayak misalnya ya mungkin kebenaran kayak dulu saya pernah main gitu. Jadi buat saya sendiri nggak terlalu kayak pusing mikir wah ini aturannya gimana dan sebagainya karena kan saya pernah main gitu. Jadi kembali kalau misalnya buat IBL mungkin karena kalau misalnya kita dibilang dari nol lah. Jadi misalnya saya jangan dibilang saya pernah main basket ya. Jadi mungkin kalau kayak gitu saya mesti riset dulu main basket itu seperti apa, aturannya gimana. Kalau misalnya aturan di lapangan banyak kan ada 3 second, ada foul, ada segala macam. Nah, saya mesti lihat dulu, mesti pelajari dulu, jadi saya tahu di mana poin-poinnya saya mesti ngambil. Nah, itu kan kalau secara itu teorinya gitu. Nah, tapi kan itu butuh pengalaman juga gitu. Tapi foto ini kan ini merupakan masalah momen nih. Ini suatu momen yang split second aja ini. Momen ini nggak bakalan bisa diulangi lagi, begitu lewat ya udah lewat ini. Bagaimana caranya Arya untuk menyiasati ya supaya momen-momen penting dalam satu game atau satu aksi itu tidak terlewatkan bagi fotografer profesional seperti Arya? Nah, itu sebenarnya itu dia kan tadi saya bilang momen itu sebenarnya gini, kalau kita nggak punya pengalaman, ya kan saya bilang kan kalau teori kita tahu, teori itu maksudnya ya, kita belajar apa yang mesti tahu secara teorinya. Ntar ada layup itu hitungannya 1, 2, 3 naik ke atas gitu. Nah, jadi kan kita udah tahu sebenarnya itu hitungannya seperti itu gitu. Nah, tapi kalau masalah momen, kalau mungkin momen-momen yang biasa kalau misalnya udah layup, nembak itu tuh sebenarnya itu udah istilahnya udah terjadi seperti hal biasa lah gitu. Nah, karena itu kita bakal emang di hari-hari seperti di hari kita saat kita kerja pun itu udah makanan kita sehari-hari kan gitu. Nah, tapi biasanya mungkin kayak dang lah ya, mungkin dang. Nah, dang juga kadang-kadang buat saya juga kadang-kadang masih suka bukan miss moment sih. Sebenarnya saya udah tahu nih dia bakal gimana. Cuman saya pernah kejadian kemarin waktu yang putaran kemarin di mana di Jakarta. Itu di mana? Di Jakarta kalau nggak salah. Itu si siapa lupa namanya yang dia ngedang ngelewatin gitu. Oh, pemain Satya Wacana. Iya. Ya, itu. Nah, itu saya udah perhatiin. Misalnya gitu, wah ini saya kalau ngambil dari bawah, wide angle, kayaknya pas banget gitu momen. Jadi saya bisa ngelihat dapat si pemain yang di bawahnya sama si waktu dia ngedang gitu kan gitu. Nah,
saya udah nungguin tuh, saya nungguin di bawah, saya tungguin di bawah, pas tapi yang emang mungkin belum dapat yang pas juga. Jadi saya udah nungguin di bawah, saya lagi mikir pakai wide aja atau mau pakai lensa tele gitu. Saya bingung, lagi mikir begitu, tiba-tiba dia udah di depan muka, saya langsung kaget, saya langsung mundur, saya udah lagi pakai tele. Ya udahlah mau nggak mau kan, jadi saya mesti mundur ke belakang gitu. Mundur ke belakang. Nah, tapi ya hasilnya nggak seperti apa yang saya inginkan gitu, karena soalnya harusnya emang itu mesti pakai wide angle gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya masalah momen itu sebenarnya lebih ke arah kalau misalnya jam terbang gitu. Jam terbang udah tahu, kita udah sering di lapangan dan kita juga mesti tahu karakter pemain seperti apa gitu. Jadi di saat itu kita udah tahu, kita bisa palingnya kita nebak-nebak dia bakal gimana. Gitu. Jadi kayak momen itu sebenarnya dari teori dan pengalaman sih menurut saya. Kalau Bang Arya sendiri tiap kali ada assignment itu bawa berapa senjata? Kalau sekarang itu, ya selama ini sih saya bawa ada tiga senjata. Jadi ada ada 2 lensa primernya, jadi buat tele sama buat wide. Satu lagi sebenarnya saya, ini 2 kan saya punya Canon, satu lagi saya Sony. Sony itu sebenarnya ya istilahnya buat pegangan kalau misalnya lensa wide yang serbaguna. Jadi saya nggak, kalau misalnya 2 kamera saya ini lagi udah full, saya bisa pakai kamera ini buat next-nya gitu. Cuman prime-nya saya pegang dua kamera di lapangan, satu wide, satu tele gitu. Oke, nah sekarang beralih ke Bang Boim nih. Bang Boim, hampir mirip dengan pertanyaan terakhir untuk Arya tadi, senjatanya ini bagi Bang Boim sendiri, banyak orang yang nggak tahu bahwa untuk sebelum hari hanya dimulai, itu tim broadcasting ini udah bergerak duluan. Dalam pengalaman Bang Boim di IBL 2020 ini, berapa lama waktu yang diperlukan untuk men-setup satu sistem broadcasting ini sehingga ready on air? Sehari sebelumnya sih kita bisa setup. Karena kan kita tergantung, pokoknya minimal produksi itu untuk basket itu 4 kamera. 4 kamera dengan posisi lapangan, ya kendala di posisi lapangan, jadi kita perkiraan ya sehari lah. Paling lama tuh sehari udah harus siap sih. Dan sehari sebelumnya. Kayak umpamanya seri di Semarang gitu ya. Setelah itu berlanjut ke Surabaya umpamanya atau ke Jogja, tidak balik lagi ke Jakarta. Seminggu kan selesai. Senin bongkaran. Apakah itu balik ke Jakarta dulu atau lanjut ke kota berikutnya? Kita bongkarannya malam langsung, hari Minggu. Hari Minggu malam kan? Selesai game terakhir kita langsung bongkaran, istirahat, pulang Senin, hari Rabu kita berangkat lagi. Jadi Senin itu balik Jakarta dulu? Balik Jakarta dulu. Baru kemudian Rabu berangkat lagi atau Selasa berangkat lagi? Selasa tengah malam lah, kalau nggak Rabu. Wow. Jadi untuk seri pertama itu kita H-2. Untuk seri kedua dan seterusnya kita H-1 harus sudah sampai. H-1 ya? Iya. Dari perhitungan Bang Boim sendiri itu berapa banyak perlengkapan yang dibawa, yang dimobilisasi dari kota ke kota? Berapa banyak? 1 truk, 2 truk, 3 truk? Enggak lah. Untuk seri yang ini ya setengah truk gede lah. Tapi ini perlengkapan elektronik yang sangat fragile sekali ya Bang Boim ya? Iya. Ya elektronik semua. Jadi kita packingnya kan emang ada alat maksudnya ada case yang khusus ya untuk alat-alat kayak gitu. Ya. Ada berapa banyak personel yang tiap kali seri itu bekerja untuk tim broadcasting, ada berapa banyak personel? 15 orang. Dari 15 itu apakah semuanya dari Jakarta atau dari tiap kota ada sendiri-sendiri? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Untuk produksi sebuah sport atau apapun itu, kita harus milih orang-orang mana yang biasa di bidangnya. Pertama. Yang kedua, kita harus tahu dia ngerti basket nggak. Jadi nggak sembarang kita milih kru mau basket, kita ambil tim yang biasa dokumentasi, biasa kawinan, biasa news, biasa netron. Nah, itu udah berantakan masih produksinya.
Jadi benar-benar harus dipilih, Mas, timnya. Jadi timnya kebanyakan 15 orang itu dari Jakarta atau dari daerah-daerah juga Dari diambil Jakarta juga? semua. Dari Jakarta semua. Jadi tiap kali ada mobilisasi 15 orang itu diberangkatkan terus ya? Benar, dari Jakarta semua. Dari Jakarta semua. Nah, oke, sekarang Bang Boy sama Bang Aryani, ini kan ada wacana juga, kemarin ada pembicaraan bahwa seberapa jauh sih kita ini IBL ini dari pelaksanaan sistem home and away. Untuk saat ini ya, untuk per tahun ini, kira-kira seberapa memungkinkan hal ini bisa terjadi untuk regular season? Ya, hari ini deh. Susah nih. Kayaknya sih kalau buat tahun ini, buat nyelesain, ya buat yang regular season kayaknya udah agak-agak susah kali ya, Mas. Maksudnya kalau ngomongin home and away, jangan ngomongin misalnya ini deh, jangan ngomongin dulu kayak kita lagi ada masalah pandemi inilah gitu. Kalau misalnya kita aman-aman aja gitu. Kayaknya juga, maksudnya kalau kita main home away itu kayaknya masih belum bisa ya. Dalam arti gini, kalau menurut saya sih kalau misalnya main home away itu berarti sebenarnya mereka yang punya tim ini maksudnya mereka harus punya lapangan yang udah berkualitas internasional gitu. Ya kita emang lapangan kita emang nggak ada yang baru gitu. Maksudnya lapangan itu selalu sama. Kita tiap keluar kota pasti sama lapangannya itu lagi. Oke, saya bilang sih nggak masalah. Nah, cuman kita mesti belajar dari pengalaman dan maksudnya gini, dari zaman saya main sampai sekarang maksudnya nggak ada perubahan gitu. Jadi misalnya kita main di GOR misalnya di Malang misalnya. Oke, lapangannya itu lagi sama. Oke, nggak masalah. Nah, tapi misalnya dari sekian lama udah sampai tahun sekarang gitu, dari tahun sampai tahun sekarang, paling nggak maksudnya mesti ada perubahan dong. Misalnya lampu ditambah gitu. Terus udah gitu masalah AC. Oke, kalau misalnya AC kita belum bisa bilang kayak AC buat seluruh stadion itu. Oke, nggak masalah. Tapi dengan ada masalah paling nggak kita mesti nambah AC buat ke floor gitu. Itu aja deh, kita nggak usah mikirin yang buat penonton dulu, ke floor dulu. Jadi maksudnya ke safety pemainnya dulu kan gitu. Nah, jadi maksudnya ya buat sekarang sih kayaknya masih belum bisa dibilang kalau misalnya main home away gitu. Masih kurang lah gitu. Kita sekarang lapangan bagus di mana? Di Jakarta, di Pritama maksudnya, di di Batam gitu. Terus di Surabaya di mana? Misalnya main di lapangannya CLS atau di DBL, ya itu oke gitu. Nah, terus sama mungkin pas di Bandung gitu. Udah, tapi sisanya sih menurut saya masih kurang dengan buat safety pemain dan maksudnya dan pencahayaan gitu. Pencahayaan itu apalagi sekarang kemarin sih juga udah pernah ikut meeting sama FIBA buat masalah lapangan, apalagi lampu itu sekarang udah di nomor 1 kan, maksudnya lampu itu udah mesti dengan paling nggak 1.500 lux gitu, kayak gitu kan. Nah, dengan maksudnya gini, karena dan kita juga dari pihak saya dan Hari ya buat yang foto gitu ya, Mas Boim juga kerasa sih, maksudnya ini kalau pencahayaan itu kadang-kadang gini, pencahayaan juga mesti dalam arti itu ngasih lampu di atas itu juga nggak sembarangan juga, biarpun misalnya lampunya udah oke semua ya, tapi dia naruhnya nggak bener, itu kadang-kadang di under bawah ring itu biasanya masih ada shadow. Itu kita lagi misalnya lagi fokus, itu udah fokus, udah siap kita mau foto gitu, tiba-tiba hilang fokus, set gitu. Nah, hilang fokus. Jadi karena dengan keadaan gelap itu gitu. Nah, jadinya sebenarnya emang menurut saya sih sebenarnya gini, emang sekarang kita buat tahun ini menurut saya emang udah lebih membaik lagi ya liga kita gitu. Nah, harusnya sebenarnya sih saya emang pengennya lebih paling nggak buat ya tadi saya bilang buat masalah lighting sama buat masalah safety pemain, harusnya kita udah bisa lebih ningkat lagi lah gitu. Seperti itu sih Mas gitu. Kalau Bang Boy dari tim broadcasting sendiri, tentunya kan tuntutannya dari liga itu kan harusnya dari tiap tempat ke tempat. Kalau sekarang ya dari seri ke seri kan kualitasnya kan sama semua, diterapin sama semua. Kalau diterapkan dengan home and away, apakah secara resources di Indonesia sudah mencukupi umpamanya kalau satu weekend ada 3 pertandingan di 3 kota yang berbeda gitu? Ya, kembali lagi semua bisa dilakukan. Tapi untuk orang itu untuk alat itu harus ready di tempat masing-masing. Oke. Karena kita nggak mungkin hari ini kita syuting bongkar, besok udah di sana setup lagi, itu nggak mungkin.
kita paling memungkinkan kita terbangin orang dari sini, kita sendiri pergi ke kota berikutnya, itu masih mungkin. Jadi siasatnya ya tiap kota harus ada alat yang ready tiap saat. Dan itu balik lagi kembali ke budget. Ya. Enggak gini kita secara budget anggap aja nih kondisinya udah luar biasa sekali secara budget. Luar biasa itu memungkinkan. Udah merem dah, terima beres. Nggak ada masalah secara teknis. Secara ini di Indonesia nggak ada masalah ya kan. Hari ini Senin jam 5 sore pertandingannya mulai Jakarta, jam 6 mulai di Surabaya, jam 7 mulai di Jogja. Ada 3 tim berbeda, itu sebenarnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah untuk alat. Oke. Pokoknya unlimited budget, no problem pokoknya. Enggak, karena di kita sebenarnya alat itu canggih-canggih. Ya. Canggih-canggih. Tapi sejauh ini pengalamannya Bang Boy sebenarnya hingga tahun-tahun terakhir di IBL tantangan yang paling sering dihadapi, yang paling menarik yang untuk diatasi apa ya selama ini dari tim broadcasting? Masalah atau apa? Ya masalahnya tantangan, umpamanya kan tiap tempat kan pasti berbeda-beda, tiap venue berbeda-beda. Ada satu pengalaman yang menarik nggak dalam persiapan ini broadcasting ini dari pengalaman mengcover IBL ini? Lebih kurang tadi Bung Arya udah menjelaskan lebih banyak ya. Yang fatal itu lampu sih. Iya. Lampu itu tiap stadion beda-beda dan nggak rata gitu. Udah gitu satu stadion pun misalkan ada 15 lampu atau 20 lampu itu warnanya beda-beda, Mas. Iya. Karena mungkin masalahnya kalau lampu kita beli langsung 10 pasang bread itu lancar, warnanya rata. Yeah. Tapi kadang misalkan sebulan 2 bulan ada yang putus diganti, nah itu udah berubah itu warnanya, yang lama sama yang baru. Perbedaan ya. Makanya jadi pelangi. Makanya kadang kan kita kendalanya itu paling jelas di lampu sih, karena orang lihat gambar ya, lihat lampu langsung kelihatan banget. Kita pindah dari ring basket kanan ke kiri, kanan putih ke kiri agak kuning, agak hijau, ntar di tengah ungu biru. Gitu. Atau biru. Ya mungkin orang yang penonton ngelihat nih yang produksi siapa sih ini kok gambarnya belang-belang, apalagi orang TV ya. Mereka nggak tahu itu di stadion lampunya warna-warni. Bang Boim, ini bagi fans ini kan mereka kan cuma menerima hasil terakhirnya mereka tonton baik di layar TV maupun di layar laptop atau smartphone ya melalui streaming begitu. Sekarang kalau masalah kayak listrik atau koneksi internet bagaimana? Apakah semakin membaik ini di Indonesia? Di Indonesia untuk listrik sama internet makin membaik, tapi kita kan nggak tahu ya masalah barang-barang elektronik, genset, mesin apa segala macam itu kan ada, umur kita nggak tahu ya. Yeah. Mungkin kita udah update, tapi suatu saat tiba-tiba nih genset yang benar-benar bagus tiba-tiba meledak gitu, kita nggak tahu. Internet yang bandwidth-nya unlimited tiba-tiba ketiban pohon putus fiber optiknya, kita juga nggak tahu. Tapi untuk kualitas sama kualitas barang internet sekarang sama listrik makin baik sih kalau di Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini benar-benar pertanyaan terakhir buat masing-masing. Ini kita tahu IBL 2020 ini kan cut short nih, perpendek karena pandemi COVID-19 ini. Tapi dari IBL 2020 ini apa yang paling diingat? Momen apa yang paling diingat? Bang Arya sama Bang Boim. Apa ya? Momen nggak ada momen sih. Momen semua bagus ya. Yang paling menarik tahun ini sih lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Ya. Tapi pemain-pemain impornya ya. Pemain-pemain importnya lebih bagus-bagus musim ini. Bagus-bagus. Musim ini rata lah timnya, nggak ada yang dominan. Seru. Kita juga kerjanya untuk broadcast seneng gitu. Maksudnya semangatnya itu kejaga gitu. Kadang kan kita kan sehari 4 game ya. Yeah. Non-stop kita kerja, nggak berhenti. Mungkin kalau
Haria kan bisa moto, lagi time out, udah kita makan dulu apa ngapain. Kalau kita kan nggak diem aja gitu di depan TV. jadi tim season ini benar-benar seru, kita nggak ngerasa inilah. Mungkin gara-gara adanya 3 pemain import kali itu ya, Im ya? Ya, itu juga mungkin ya. Tapi kan mainnya nggak 3 juga, 2-2. Yeah. Lokalnya sih, Mas. Lokalnya rata. Tahun ini lokalnya juga improve ya musim ini ya? Improve banget. Kalau Arya? Ya, mungkin hampir sama juga kayak Bang Boim ya. Sebenarnya tapi sayangnya tuh gini, saya juga ngerasain tahun ini itu emang dari awal emang hype-nya udah udah mulai naik banget gitu. Saya bilang, wah ini keren nih tahun 2020 nih gitu kan. Ya emang mungkin adanya dengan 3 pemain asing biarpun memang cuma 2, tapi maksudnya mungkin dari segi pemain enak gitu. Jadi mereka pas ngerotes 1 pemain keluar, pemain asing masuk lagi, jadi tetap kayak tetap naik gitu kan gitu. Ya pace-nya tetap ya. Gitu. Nah biasanya pun juga, nah kayak tadi Bang bilang kalau Arya lagi break bisa sebenarnya justru kita udah gini, saking hype-nya kita pun, saya sama Hari itu udah nggak kemana-mana. Saya diam di table itu langsung upload foto dulu, cari-cari foto karena dari segi sosial media pun udah minta foto gitu. Karena nah biasanya kita udah kayak sebelum-sebelumnya kayak udah bosen ya, kayak bukan bosen ya, kayak aduh capek juga ya gitu. Tapi tahun ini tuh masih dari awal kita kayak semangatnya tetap diam di table, kita post foto segala macam, kita masih fine aja gitu. Mungkin karena emang menurut saya emang ini yang sekarang itu emang udah kerasa IBL ini udah mulai naik gitu. Makanya saya bilang, wah ini sih keren banget, sayang banget. Makanya pas ada kejadian pandemi gini, saya bilang, aduh, ada aja. Tapi minimal teman kita sekarang hidup kelihatannya lebih sehat, lebih kurusan ya. Iya, bener sih. Nggak makan nasi. Yang pertama, intinya jangan makan nasi. Oke. Kayaknya saya juga mesti ngikutin, saya juga mulai hari ini nggak makan nasi. Oke guys, thank you so much untuk interviewnya, wawancara. Kita sebentar lagi udah mau buka puasa. Thank you, stay safe. Kita nanti obrol-obrol lagi dengan topik yang lain. Thank you Arya, thank you. Thank you everyone. Thank you. Ya. Stay safe.